Muhammadiyah perwakilan dari Angkatan 6 Putri, gugus depan 04 019 04 020, Ambalan Iskandar Muda Marta Kristina Tiahau, Pangkalan SMK Negeri 3 Pontianak. Siapa yang tak kenal dengan Bung Karno? Ia merupakan presiden pertama Indonesia sekaligus bapak proklamator kemerdekaan Indonesia yang berhasil membuat para penjajah getar-getir karena keberanian serta semangatnya melawan penjajah. Bersama rakyat serta teman seperjuangannya, ia tak gentar melawan penjajah walaupun itu membuatnya dipenjarakan berulang kali serta diasingkan. Ingin tahu bagaimana kisah perjuangan kemerdekaan Indonesia? Inilah kisah lengkapnya. Biografi Bung Karno. Soekarno lahir dengan nama Kusno di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Ia tumbuh dalam keluarga yang terbilang cukup miskin pada saat itu. Ia dan keluarganya hanya mampu makan ubi kayu. Bahkan saat lebaran pun ia tak mampu memainkan petasan karena tak sanggup membelinya. Pada usia 11 tahun, Soekarno kecil menderita penyakit tifus, disenteri, serta malaria secara berturut-turut. Hal ini menyebabkan orang tuanya mengubah namanya dari Kusno menjadi Soekarno. Karena orang Jawa percaya, jika bayi sakit-sakitan akan sembuh penyakitnya jika namanya diganti. Pada tahun 1915, Soekarno mulai bersekolah di sekolah Belanda di Surabaya, yaitu HBS atau Horger Burger School. Ia merupakan satu-satunya murid pribumi yang bersekolah di situ. Selama bersekolah, ia tinggal di rumah sahabat dekat ayahnya, yaitu Hos Cokroaminoto, sekaligus ketua Partai Serikat Islam. Disinilah ia mulai mengenal pergerakan kemerdekaan. 5 tahun kemudian, 1921, ia melanjutkan sekolahnya di perguruan tinggi THS atau lebih dikenal dengan ITB. 5 tahun kemudian, 1926, ia lulus dengan mendapatkan gelar insinyur sipil. Setahun kemudian, 1927, ia mengajar ajaran Maharanisme dengan ideologi Indonesia Merdeka. 1929, ia ditangkap untuk pertama kalinya di Bancil, Bandung. 29 tahun, ia dipindahkan ke Sukamiskin. Hal ini tak membuatnya getar. Ia malah membuat diploid tentang Indonesia menggugat. 1931, ia bebas dan segera menyebarluaskan risalah tentang kemerdekaan Indonesia. 1932, ikut serta dalam Partai Indonesia. 1934, kembali ditangkap dan diasingkan untuk pertama kalinya di Pulau Ende, Flores. 4 tahun kemudian, 1938, ia dipindahkan ke Bengkulu. 1942, ia kemudian bebas. Dan pada saat ini juga Jepang mulai menjajah Indonesia. 1945 mulai merancang rumusan Pancasila, undang-undang serta naskah proklamasi. Pada tahun yang sama, pada tanggal 15 Agustus, Jepang mulai menyerah pada Sekutu karena terjadi kekosongan kekuasaan. Di tahun yang sama, pada tanggal 16 Agustus, Soekarno bersama Hatta diculik oleh pemuda untuk diasingkan. Peristiwa ini dikenal dengan nama Rengas Dengklok. 17 Agustus 1945, pembacaan naskah proklamasi di hadapan semua rakyat Indonesia. 18 Agustus diangkat menjadi presiden. 1948 terjadi pemberontakan oleh komunis. Presiden memerintahkan TNI untuk merebut kembali wilayah Madiun. 1960, penyampaian gagasan di sidang PBB New York. Gagasan ini disampaikan di depan pemimpin-pemimpin negara. Di sini juga Soekarno mulai berpidato selama 90 menit berjudul Membangun Dunia Kembali yang berhasil menggemparkan dunia. 1965 terjadi pemberontakan yang menyebabkan para jenderal wafat. Peristiwa ini dikenal dengan pemberontakan Gerakan 30 SPKI. 1966, penyerahan mandat ke Soeharto sebagai Ketua Angkatan Darat pada saat itu. Peristiwa ini dikenal peristiwa 11 Maret Supersemar. 1967, Soekarno turun tahta dan digantikan oleh Soeharto. Dan pada akhirnya Soekarno menghembuskan nafas terakhirnya
matinya pada usia 96 tahun karena gagal ginjal, tepat pertanggal 21 Juni 1970. Ia sempat bertahan 5 tahun di Rumah Sakit Gatot Subroto, DKI Jakarta, Indonesia. Soekarno pernah mengajarkan kepada kita, gantunglah cita-citamu setinggi langit, bermimpi-mimpilah setinggi langit. Jika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Demikian biografi Bung Karno. Bangunlah di dunia di mana semua rakyatnya hidup dalam damai dan bersaudara. Merdeka, merdeka, merdeka.